Bahkan yang gue lihat kayak di jalan gitu kayak ada sampah, gue pungut, gue taruh di lemari buku. Aneh banget. Udah gangguan sih itu, udah ke mental. Dari kecil. Udah dari kecil karena ada ketakutan itu yang nyerang. Kalau Kak Hito pernah nggak Kak ngerasain? Wah, ngerasain. Ya aku dulu jujur sempet kayak ada apa ya, kayak punya bisa dibilang trauma dan jadi stres sendiri. Stres yang bisa dibilang agak berat sih itu. Karena aku ngerasa punya ketakutan yang luar biasa. Takut dimana nanti papaku udah pensiun, udah nggak bisa kerja, maksudnya udah nggak berpenghasilan kan. Itu aku ngitung tuh, wah mama abis lahiran adek yang kecil tuh si Abes harus vakum kerja dulu, nggak bisa kerja. Papa nih tinggal berapa tahun lagi udah harus pensiun. Uang sekolah budgetnya segini. Aku ada kita tiga bersaudara. Aku anak pertama. Pikiran sejauh itu, padahal itu masih SD kelas. Hitonya masih SD. Iya, aku masih SD kelas 4 gitu. Kayak udah punya ketakutan sejauh itu. Nggak tahu itu datangnya dari mana, pasti dari iblis lah udah kayak gitu kan. Pikiran yang sangat-sangat aneh yang nggak pernah masuk di akal deh, kayak aduh Tuhan, hujan nih airnya jatuh ke tanah, nanti aku bisa nggak ya ketemu hujan air itu lagi di surga, yang kayak gitu bro. Serem banget, gitu, serius. Iya, sampai mau tutupin kayak sampai gue makan ciki nih, makan snack gitu ya. Kayak ngerasa sayang aja nih, sampah harus dibuang, padahal itu kan sampah harus dibuang ya. Itu jadi gue simpen di lemari buku. Jadi yang kaget tuh nyokap pas lagi ngecek lemari buku di rumah, keluar tuh semua sampah. Semua yang gue ini. Bahkan yang gue lihat kayak di jalan gitu kayak ada sampah, gue pungut, gue taruh di lemari buku. Aneh banget. Udah gangguan sih itu, udah ke mental. Dari kecil. Udah dari kecil karena ada ketakutan itu yang nyerang psikologis gue, supaya kayak yang gue lihat, pokoknya kalau bisa tuh jangan sampai gue lihat deh, karena itu akan masuk ke pikiran gue gitu. Aneh banget. Sampai gue pernah potong rambut, cukur rambut. Ngomong ke tukang cukur rambutnya jangan dibuang ya, mau dibawa nggak ya, pokoknya itu sih udah mental illness lah itu. Terus itu kakak bisa bangkit dari situ tuh bagaimana? Ya udahlah, kuasa Tuhan lah, papa mama doain, terus dibukain pikiran yang maksudnya Tuhan tuh sayang sama kamu, nggak emang udah ada yang seharusnya terjadi kayak gini apa segala macam, dan nggak perlu takut akan hari esok. Karena Tuhan udah pelihara kita demikian mungkin, burung di udara apa Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan, masa kita anak-anaknya dibiarin terlantar, kan nggak mungkin gitu. Ya udah, kayak pikiran-pikiran yang menguatkan itulah yang bikin aku kayak tenang aja buat hari esok. Tapi faktanya Tuhan kasih berkat yang luar biasa, kayak aku bisa menang di lomba modeling, aku jadi punya ada penghasilan yang aku bisa bantu adikku buat kuliah, aku bisa bayar kuliahku sendiri meskipun ya papaku pensiun gitu. Ya ada aja jalan Tuhan, kita ya nggak bisa lah kita ngeduga-duga hari esok akan kayak gimana. Yang pasti berserah, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Jadi itulah. Jadi Kak Feli sama Kak Hito ini bisa sampai sekarang ini yang pertama karena kuasa Tuhan. Iyalah. Percaya bahwa Tuhan bisa selalu memberkati kita, bisa selalu merubah hidup kita. Amin. Yang kedua karena doa. Karena doa mengubah segala sesuatu. Kamu juga punya pengalaman kayak aku, merasa overthinking dan khawatir atas hidup, masa depan atau lainnya. Aku tahu bukan hal yang gampang buat menghilangkan overthinking dan rasa khawatir kita. Kita butuh dukungan orang lain. Untuk itu, Sahabat 24 ada untuk jadi pendukung dan sahabat doa kamu yang selalu siap menopang kamu dalam doa supaya kamu bisa stop overthinking dan khawatir atas hidupmu. Jangan ragu untuk hubungi nomor yang ada di layar kamu sekarang juga. Sahabat 24 pastinya akan berdoa untuk kamu.